Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nadinka, peserta Latsar CPNS Angkatan 87 BKPSDM Banten kelompok 1 subkelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 poin penting terkait hasil belajar dengan Bapak Enden Suwandana, tutor agenda kedua. Yang pertama, terkait kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya petik dari hasil belajar dengan Bapak Enden Suwandana adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliau mengajarkan kepada kami untuk mengejar karir setinggi-tingginya, mengingat umur kami yang masih muda dan banyak peluang yang dapat diraih ke depannya. Yang kedua, beliau juga mengimbau kepada kami untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, selagi kami muda sebagai tombak untuk berkarir ke depannya, minimal S2. Kemudian kami juga dituntut untuk mencari beasiswa dan tugas belajar dengan mencari info dari pihak internal maupun eksternal. Ketiga, saya juga belajar dari beliau terkait implementasi nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mulai belajar terkait hal yang bisa dipetik dari pelaku tipikor yang menjadi pelajaran bagi ASN itu sendiri, di mana ASN dalam menjalankan kewajibannya harus disertai dengan nilai-nilai dasar ASN dan etika yang ada. ASN juga dianjurkan untuk selalu waspada dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan memperkaya diri sendiri maupun merugikan negara. Karena pada hakikatnya uang negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, output ASN adalah customer oriented. Sudah sepatutnya kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang baik, terutama memberikan dedikasi kinerja dan integritas yang tinggi kepada masyarakat. 5. Kita sebagai ASN dianjurkan untuk lebih up to date terkait hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang kita lakukan di dunia pekerjaan didasari dengan pengetahuan yang kita miliki. Keenam, kita sebagai seorang ASN harus pintar-pintar mengolah emosi, karena emosi merupakan segala sumber dari permasalahan yang ada. Hendaknya kita dapat meredam emosi demi kebaikan kita sendiri. Ketujuh, sebagai seorang ASN, kita dianjurkan untuk memiliki komunikasi yang baik terhadap sesama, terlebih dengan rekan dunia kerja. Hal ini ditujukan agar tercipta keharmonisan dalam bekerja sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara maksimal. Kemudian poin kedua bicara tentang harapan-harapan saya menjadi ASN yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam berkarir. Saya berharap saya dapat meraih karir yang bagus, yakni sebagai jabatan fungsional yang saya inginkan dan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan enjoy dan passion adalah impian saya. Pekerjaan akan terasa lebih mudah apabila ada keriduan di dalamnya. Kedua, dalam sekolah. Saya berharap dapat meraih pendidikan setinggi-tingginya. Apabila tidak ada halangan satupun, saya berharap saya dapat melanjutkan pendidikan hingga S3. Saya pun akan berusaha mencari info terkait beasiswa-beasiswa sehingga saya dapat ikuti dan semoga saya lolos dari sekian orang yang mengikuti beasiswa tersebut. Yang ketiga, dalam cita-cita, saya berharap saya dapat memberikan benefit yang lebih kepada masyarakat. Semoga saya nantinya dapat menjadi orang yang bermanfaat dan dapat membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Karena pada prinsipnya membantu orang tidak harus menunggu kaya. Niat baik apabila didukung dengan sumber daya yang cukup, alangkah baiknya untuk segera dilaksanakan. Poin ketiga, bicara tentang komitmen saya terhadap bangsa dan negara setelah menjadi ASN penuh, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan mengerjakan tugas dan kewajiban saya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana tugas dan fungsi saya dalam jabatan yang diberikan. Yang kedua, saya akan berusaha memberikan pelayanan yang prima dengan menitikberatkan terhadap customer oriented. Ketiga, saya akan berusaha mengolah dan meredam emosi saya apabila menemui sebuah permasalahan dan berpikir jernih. Keempat, saya akan berusaha meraih pendidikan dan karir setinggi-tingginya agar tidak stagnan. Kalau perlu, saya akan mencari info beasiswa agar dapat mempermudah langkah saya mengenyam pendidikan. Terakhir, yang kelima, saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik antar bidang maupun antar rekan dunia kerja, sehingga tercipta keharmonisan dalam melaksanakan pekerjaan. Sekian dari saya, 3 poin yang dapat dipetik dari hasil belajar dengan Bapak Enden Suwandana, tutor agenda kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.